GKA Gloria yang terkasih di dalam Tuhan, pada bulan Maret GKA Gloria bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Karis kembali mengadakan kelas katekisasi pranikah atau yang disebut dengan premarital class PMC. Kelas akan dimulai pada tanggal 3 Maret dan berakhir pada tanggal 12 Maret 2022. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 18 Februari 2022 atau jika kuota sudah terpenuhi. Bagi kalian yang akan mengikuti, silakan mendaftarkan diri ke Ibu Airin atau ke tata usaha gereja kalian masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Allah telah mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Oleh undangan Tuhan itulah kita yang tidak layak dilayakkan oleh anugerah semata. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menghampiri tahta kemuliaan Allah. Ya Allah yang hidup, ya Allah penyelamat kita. Mari kita berteduh di hadapannya, mohon Ia menyucikan kita, melayakkan kita untuk beribadah memuji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Allah adalah Allah yang melayakkan kita oleh kasih dan anugerah-Nya. Mari kita datang di hadapan-Nya, kita memuja Dia. Dia Allah yang layak menerima sembah dan puji dari kita. Hanya oleh kasih anugerah-Nya kita ditebus, diselamatkan. Mari kita bawa hati kita, angkat suara kita. Puji Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Benar Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan
hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kau Allah yang dekat dengan setiap kami umat-Mu. Dan kami membawa hati kami, seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Dia yang puji, disembah, layak dipuji. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau anak domba Allah yang tiada bercela. Engkau menebus setiap kami umat-Mu. Biar kami memberi hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kau yang layak dipuji sembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Benar Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Tidak satu pun di antara kami yang layak Tuhan berdiri di hadapan-Mu yang mulia. Kami penuh dosa, kami penuh celah. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami hari ini, bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, bukan karena kami layak. Namun Kau Allah yang Maha Kasih itu mau turun dan menebus setiap kami umat-Mu. Oleh karena itu kami hancur Tuhan di hadapan Tuhan. Setiap kali kami beribadah kami sadar kehancuran hati kami bukan siapa-siapa kalau bukan anugerah-Mu Tuhan yang mengangkat kami. Oleh karena itu kami membawa hidup kami dengan segala dosa yang kami lakukan. Ketika kami melukai orang-orang di sekeliling kami sepanjang minggu ini. Ketika kami melakukan dosa-dosa yang bahkan tersembunyi, dosa-dosa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Engkau tahu Tuhan, kini Engkau mau membasuh kami, sekali lagi mengangkat kami dengan anugerah-Mu. Kau Allah yang setia dan adil, kami membawa dosa kami dengan segala kehancuran hati dan hati yang bertobat. Agar Engkau ampuni kami dan Engkau layakkan kami. Terima kasih Tuhan,
Bila setiap kami mempersembahkan waktu ini menjadi waktu yang kami berikan pada Tuhan. Ibadah ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan kami yang hidup. Tuhan kami yang mengangkat kami dengan anugerah-Mu lagi dan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersembahkan ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami memulaikan ibadah ini. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatan-peringatannya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah kelemahan Allah memakai dan memimpin umat Israel dan memberikan kemenangan. Kita pun hari ini umatnya. Kita hidup dalam berbagai macam kegentaran, kekhawatiran, kelemahan. Tapi kita punya Allah yang bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Allah yang akan memimpin kita. Dan Allah yang akan memberikan kita kemenangan. Nah, kita puji Dia, Allah yang hebat, Allah yang kuat. Dengan hati yang beriman, kita bawa hidup kita kepadanya. Mari kita puji Dia dengan segenap kekuatan. Mari kita angkat hati kita, angkat suara kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Allah penyelamat kita. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan di tengah segala situasi hidup kita. Puji Dia. Berkuasa di bumi, di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah, namanya berkuasa, namanya Dia pembebas umatnya, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja, puji Dia. Betapa hebat, betapa kuat. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Dia, Allah perkasa yang memimpin hidup kita. Allah yang perkasa itu memimpin hidup kita. Di tengah segala keadaan hidup kita hari ini, tengah segala pergumulan yang gak ada orang lain tahu, Allah tahu. Ya, sumber jawaban atas segala persoalan hidup kita. Ya, tempat kita berlari membawa hidup kita dan segala kegentaran kita. Mari datang kepadanya membawa hidup kita, membawa pergumulan kita di hadapannya. Ya, sumber harapan, ya sumber jawaban bagi kita. Kau telah buktikan cintamu padaku,
Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari angkat pujian ini, bawa hati kita, hidup kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Thank you, Lord. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Kami mau berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih Tuhan itu ada bagi setiap kita. Mari kita secara pribadi kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan aku mau pegang tangan-Mu Tuhan. Aku butuh tangan kasih-Mu tengah setiap pergumulan yang aku alami. Mari bawa pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan, pergumulan di rumah tangga kita, pergumulan ekonomi kita, pergumulan studi kita, pekerjaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan aku membutuhkan tangan kasih-Mu yang tersedia, yang terus menggenggam aku yang lemah ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, pegang tangan Tuhan. Jangan pimpin aku Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan dengan penuh iman, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Kami mau berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ya Tuhan, kami percaya tangan kasih-Mu tersedia bagi hidup kami. Tangan kasih-Mu juga tersedia bagi bangsa, negara, dan juga bagi gereja kami. Tengah segala kehancuran akibat pandemi, kami Tuhan struggle sebagai sebuah bangsa untuk
bersama-sama bangkit kembali Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu Tuhan boleh memimpin bangsa kami, memimpin setiap pemimpin yang ada, yang Tuhan izinkan memimpin di Indonesia. Tuhan berikan hikmat dalam menangani kasus Omikron ini Tuhan, dan juga menangani segala permasalahan ekonomi yang melanda bangsa kami. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau terus memegang tangan kami para pemimpin gereja-Mu, agar kami boleh oleh kasih anugerah-Mu memimpin di dalam tuntunan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini ada di rumah masing-masing beribadah. Tuhan tetap pegang tangan kami dengan tangan kasih-Mu yang tersedia bagi kami. Engkau berikan pertumbuhan iman di tengah segala kekhawatiran. Engkau berikan pertolongan demi pertolongan, pengalaman iman yang berharga di tengah segala ketakutan, di tengah segala sakit penyakit. Biar Tuhan kami boleh bersama-sama bangkit dan bertumbuh di dalam masa-masa yang sukar. Di masa yang lalu Engkau membangkitkan dan Engkau membesarkan gereja-Mu. Tengah kesulitan yang ada ini, Engkau juga akan melakukan hal yang sama. Engkau akan menumbuhkan iman, Engkau akan membangkitkan gereja-Mu. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Dan kami menyatukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bersama-sama akan menyaksikan kesaksian pujian dari vokal grup Cherubim. What love, my God, will bring you down to earth? What king would take a low and lonely birth? Yet to this dark and broken place you came, to sleep beneath the stars that you had made. What love, my God, would stand the way of life, to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess, and be my rock of strength and righteousness. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opens up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a
Kasih Tuhan kekal bagi setiap kita. Kasih-Nya setinggi langit, seluas samudra, bahkan lebih dalam dari lembah bayang maut. Mari kita bersama-sama buka hati kita pada kasih-Nya. Mari kita membuka hati kita pada firman-Nya yang hidup. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Kasih Tuhan. Seperti tingginya langit biru, oh, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tingginya kasih-Nya. Seperti tingginya langit biru,
Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk kembali datang pada Tuhan. Kita mau berdoa, memohon Allah untuk menolong kita di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan. Dan biarlah pagi hari ini bersama kami akan membaca kebenaran sabda-Mu. Kiranya kebenaran itu terus menolong kami bertumbuh dan kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya pada saat kami membaca bersama-sama, kami merenungkannya bersama-sama, Roh Tuhan hadir di dalam hati dan hidup kami. Tolonglah hamba-Mu supaya di dalam segala keterbatasannya, kuasa-Mu boleh bekerja dengan nyata di tengah-tengah kami. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan melihat bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, tepatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13, ayat pertama sampai 13, firman Allah berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sanggup untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak,
Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita membayangkan sebuah kehidupan di dunia ini tanpa kehadiran kasih? Mari kita berhenti beberapa detik sebentar untuk membayangkannya. Saya mencoba memikirkan ini sambil mencari sebuah artikel dan saya menemukannya di dalam laman kompas.com. Seorang psikolog yang bernama Bona Sardo mengatakan bahwa cinta kasih dan kasih sayang merupakan sesuatu yang sangat mendasar, kebutuhan penting dalam kehidupan kita. Manusia secara psikologis antara lain memiliki beberapa kebutuhan. Utamanya adalah diterima, diakui, mencintai, dicintai. Hal itu merupakan sebuah kebutuhan mendasar. Saya percaya kita bisa berkata benar, semuanya ini benar. Karena memang kasih adalah salah satu kebutuhan manusia. Oleh karena itu tiap tanggal 14 Februari kita tentu merayakan satu hari yang khusus, hari Valentine. Hari untuk menyatakan kasih sayang kita. Beberapa dari kita mungkin sedang merencanakan apa yang akan kita lakukan esok hari tanggal 14 tersebut. Mungkin kita menyiapkan kado yang khusus untuk orang yang kita sayangi. Kita berpikir dan merencanakan makan malam yang romantis dengan pasangan kita. Meskipun saat ini tetap harus prokes ya. Kita memikirkan tempat yang mungkin kita bisa kunjungi. Kita berpikir kembali tentang momen-momen, peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh pernah kita alami dan membuat hati kita berlimpah dengan kasih. Bapak Ibu, Saudara, saya tidak akan berkhotbah tentang Valentine pada saat ini. Tapi saya mengajak kita memikirkan tentang kasih. Apa yang kita sudah baca tadi merupakan satu bagian penting yang perlu kita coba terus renungkan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan sekarang. Dan ini menjadi tambah penting karena memang sebetulnya kehidupan kita syarat dengan konflik, dengan masalah. Entahkah itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam gereja. Mari kita mencoba kembali memikirkan dalam situasi yang seperti ini di mana orang sudah mulai cemas karena kenaikan angka penderita COVID yang cukup tinggi. Di manakah dan apakah yang kita bisa kerjakan sebagai orang percaya? Dalam hal itulah saya mengajak kita kembali melihat kepada teks kita pada pagi hari ini. Saudara, saya mengajak kita untuk kembali ke masa lalu. Membayangkan hari itu kita berada di sebuah kota, yaitu kota Efesus. Kita menjumpai seorang pria yang sedang duduk di mejanya, diterangi dengan lilin dan dia sedang asik menulis sesuatu. Itulah Paulus, Bapak Ibu. Hari itu dia sedang menulis sesuatu yang penting kepada jemaat. Jemaat yang pernah dia dirikan, jemaat yang sungguh-sungguh menempati posisi penting dalam hidupnya, yaitu jemaat Korintus. Dalam imajinasi itu saya mendekati dia dan bertanya, "Shalom Pak Paulus, apa yang sedang kau lakukan?" Dia berhenti sebentar, menaruh penanya dan memandang saya. "Oh Pak Pendeta, ada yang bisa saya bantu?" Saya kemudian menanyakan kembali kepadanya, "Pak Paulus, saya mau bertanya tentang satu teks yang kau tuliskan, yang kau berikan kepada jemaat Korintus. Satu teks tentang kasih yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 itu. Bisakah engkau menjelaskannya?" Dengan tersenyum dia memandang kepada saya dan dia mulai menceritakan situasi di latar belakang dari surat itu. Korintus, sebuah kota yang besar, sebuah kota yang megah, sebuah kota yang sangat-sangat nyaman untuk didiami karena memang segalanya tersedia. Ini kota besar yang hidup karena perdagangannya yang luar biasa dan banyak orang-orang yang berhasil karenanya. Pelabuhannya sangat ramai,
kotanya sangat menarik untuk dikunjungi dengan berbagai tempat yang sangat-sangat indah. Kota ini juga dikenal sebagai kota yang penuh dengan pemujaan-pemujaan karena di dalamnya ada kuil-kuil yang didedikasikan untuk seorang dewi, yaitu Dewi Aphrodite yang di dalam dongeng Yunani ataupun dongeng Romawi disebut sebagai Dewi Cinta. Situasi itu tergambar dengan jelas di kota ini, tetapi juga ternyata di samping kemajuan dan tingkat ekonomi yang tinggi, kehidupan orang-orang pada masa itu sungguh di luar dugaan karena segala macam dosa yang kita bisa pikirkan hari ini ada di sana. Di tengah-tengah suasana itulah jemaat Tuhan hadir. Jemaat Korintus Tuhan izinkan berdiri karena pelayanan Paulus dalam perjalanan misinya. Jemaat Korintus bukanlah jemaat yang main-main Bapak Ibu, karena ini jemaat yang cukup besar. Dalam hitungan kita seperti hari-hari ini barangkali ini bisa disebut sebagai sebuah mega church. Gereja yang kaya, gereja yang penuh dengan orang-orang yang memiliki sumber daya yang banyak. Mereka juga orang-orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan dengan berbagai pelayanan yang sibuk sekali hari itu. Pendek kata, ini adalah gereja idaman bagi banyak kita kan? Kita sangat-sangat senang apabila kita bisa beribadah di sebuah gereja yang megah dengan ibadah yang sangat-sangat mengagumkan, khotbah yang baik, jemaat yang banyak, persembahan yang berlimpah, apalagi yang kurang. Tapi justru di tengah-tengah situasi itulah ada konflik yang sedang muncul di tengah-tengah jemaat. Tunggu dulu Pak, gereja Korintus, konflik, apa yang terjadi? Ternyata di tengah-tengah mereka sedang muncul beberapa situasi-situasi dan akibatnya mereka kemudian bertanya kepada Paulus hari itu sebagai bapak rohani mereka, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang mereka harus kerjakan untuk menangani situasi itu? Oh Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat bagaimana Paulus berusaha untuk menolong mereka melalui berbagai cara. Hari itu di Korintus sedang terjadi beberapa masalah. Di antara mereka sedang terjadi perpecahan. Persaingan antar kelompok di mana satu orang mendirikan kelompok sementara yang lain juga demikian. Ada yang menyebut diri sebagai kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok dari Kefas, kelompok dari Tuhan Yesus sendiri, bayangkan. Saya sulit membayangkannya bagaimana mereka bisa duduk bersama dalam sebuah ibadah, sementara dalam hati masing-masing saling menyimpan kebencian. Bagaimana bisa mereka duduk bersama-sama dalam ruang rapat majelis barangkali sementara hati mereka panas karena persaingan-persaingan itu. Oh, di tengah-tengah keluarga juga sedang menghadapi situasi yang tidak mudah karena muncul kehidupan-kehidupan yang sangat-sangat tidak sopan di tengah-tengah mereka. Ada percabulan, perzinahan yang terjadi. Bapak Ibu, hal yang masih faktual dan menjadi viral hari itu adalah konflik karena adanya kesombongan. Mereka hidup dengan menyimpan kebanggaan diri, mengingat mereka memiliki karunia-karunia yang begitu banyak. Ada yang diberikan karunia berbahasa roh, ada yang diberikan karunia bernubuat, dan berbagai macam jenis karunia yang lain. Celakanya, dengan itu mereka menganggap diri mereka terbaik dan merendahkan yang lain. Paulus menyadari sesuatu. Masalah utama mereka adalah karena mereka salah memahami tentang kasih. Mereka kehilangan perspektif yang benar tentang kasih di tengah-tengah hidup yang seperti itu. Dan saya melihat pasal 13 ini seperti sebuah burger, Bapak Ibu. Kok burger, Pak? Iya. Kita tentu pernah makan, bukan? Burger itu penampilannya adalah 2 keping roti yang di tengah-tengahnya ada daging, Bapak Ibu. Itulah di tengah-tengah pasal 12 yang bicara tentang karunia dan pasal 14 yang tetap bicara tentang karunia roh itu, Paulus menyelipkan di tengah-tengahnya pemikiran dan pemahaman tentang kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memikirkan tentang situasi jemaat hari itu, jemaat Korintus, kok rasa-rasanya ini juga sesuatu yang mirip dengan kehidupan kita di masa kini kan? Kehidupan yang seringkali kita bisa jumpai sama di kota-kota besar. Ada kesamaan dan kemiripannya dengan kehidupan di dalam jemaat hari itu.
Ada konflik demi konflik yang kita lihat terjadi di tengah-tengah masyarakat kini dan sekarang ini. Kemarin saya mencoba mencari data dan menjumpai data yang mengejutkan karena menurut Jawa Pos pada tahun 2021 kemarin di Jawa Timur saja angka perceraiannya mencapai 81.000 kasus. Memang pemicunya salah satunya pandemi COVID-19 ini. Angka itu mungkin tidak banyak berbicara, tetapi pada waktu saya melayani di sekolah, saya juga bertemu dengan banyak anak-anak sekolah, anak siswa-siswa Kristen yang hidup bersama-sama dengan single parent mereka. Ada banyak keluarga yang pecah, ada banyak keluarga yang berpisah, dan menimbulkan masalah yang pelik dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan anak-anak. Orang meninggalkan kasih. Dalam kehidupan yang lain bermasyarakat kita juga menjumpai fenomena yang mirip bahwa sekarang mulai bermunculan kelompok-kelompok yang saling berlawanan satu sama lain di media sosial. Kita banyak menemukan hate speech seperti itu, entahkah itu di Twitter, Facebook, WA, dan berbagai jenis platform komunikasi yang lain. Saya beberapa bulan yang lalu sempat berbicara dengan seorang rekan, dan dia mengeluhkan suasana kerja di kantornya yang sudah tidak lagi nyaman. Ada diskriminasi, ada ketidakadilan, ada persaingan, dan kebencian yang muncul. Dia berkata, aduh Pak, saya berpikir untuk pindah kerja saja. Tapi dia melanjutkan, saya juga sadar, cari kerja sekarang kan gak gampang. Itu situasinya Bapak Ibu. Bagaimana dengan gereja? Oh saya kok yakin ya. Ada banyak gereja yang juga bermasalah. Dan saya pernah berbicara dengan seorang anggota majelis sebuah gereja besar yang juga berbicara tentang keprihatinannya di gereja. Diawali dengan persaingan antar hamba Tuhan, antar pendeta. Tidak cocok satu sama lain, awalnya saling diam. Tapi kemudian makin lama makin meruncing permasalahannya dan akhirnya salah satu dari mereka keluar untuk mendirikan gereja yang lain dengan membawa jemaat keluar dari gereja itu. Bapak Ibu, ini situasinya. Saya merenungkan kembali situasi seperti itu, konflik-konflik yang muncul, situasi-situasi yang kita alami, bahkan dalam kondisi sekarang ini, dalam situasi COVID seperti ini, kita cenderung untuk mencari aman diri sendiri saja dan abai dengan kebutuhan orang lain. Semuanya berpangkal pada satu hal ini, yaitu tentang kasih. Ada sesuatu yang keliru rasa-rasanya di tengah-tengah kita pada waktu kita mencoba memikirkan kembali hidup dan relasi kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan di titik inilah Paulus bicara tentang hal itu. Mari kita balik kepada apa yang terjadi di dalam gereja Korintus hari itu. Paulus memberikan beberapa nasihat penting pada mereka dan semuanya mengerucut pada satu titik, yaitu bagaimana hidup mereka di dalam kasih. Dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Paulus bicara tentang sesuatu hal yang luar biasa. Hal-hal yang barangkali sangat spektakuler, yang tidak pernah dialami oleh orang biasa pada umumnya. Dia menceritakan beberapa hal. Mari kita perhatikan ayat 1, Paulus bicara, kalaupun aku bisa semua bahasa manusia. Bapak Ibu, jumlah bahasa di dunia ini sangat banyak. Dan rasa-rasanya mustahil seseorang bisa menguasai seluruh bahasa itu. Bukan hanya bicara tentang bahasa manusia, tapi Paulus juga bicara tentang bahasa malaikat. Oh Bapak Ibu, saya tidak pernah tahu bagaimana bahasa malaikat sesungguhnya. Tetapi Paulus katakan, kalau aku bisa semuanya itu, dan itu kemampuan yang luar biasa, Paulus bilang, tanpa kasih, aku tidak berguna. Itu seperti suara gong, seperti suara canang, ada bunyinya tetapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Hanya sesuatu yang berisik saja, tanpa memberikan dampak apa-apa. Lalu dia juga meneruskan dalam bagian selanjutnya, ayat yang kedua, dia bicara tentang beberapa hal yang luar biasa, bagaimana karunia untuk bernubuat, artinya apa yang dikatakan kemudian terjadi sesuai kehendak Tuhan. Paulus berkata seandainya dia memiliki pengetahuan untuk menguasai seluruh rahasia yang ada di dunia ini, oh bukankah ini menjadikan dia seorang yang berkuasa, bahkan juga punya iman yang sanggup memindahkan gunung sekalipun. Sebuah tindakan yang luar biasa dan barangkali superhero Marvel pun tidak ada yang sanggup melakukannya kan.
Saya berpikir kalau saya punya satu saja, itu sudah menjadikan kita seorang yang sangat-sangat hebat sekali. Tapi Paulus katakan kalaupun itu yang terjadi, tanpa kasih, maka kembali itu sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak berguna. Paulus meneruskan lagi dalam ayat yang ketiga dengan mengatakan kalau dia bisa berbagi apa yang dia miliki tanpa sisa. Bayangkan Bapak Ibu seseorang yang berbagi apa yang dia miliki tanpa sisa sama sekali. Saya kok rasanya belum pernah berjumpa dengan orang yang seperti ini. Paulus juga berkata kalau dia sanggup memberikan tubuhnya untuk dibakar demi kepentingan orang banyak, berarti dia sanggup berkorban dengan tanpa memikirkan dirinya sendiri tetapi memberikannya untuk orang lain. Kalau tanpa kasih, maka perbuatan seperti itu tidak memiliki arti apa-apa. Lihat Paulus menuliskan dengan skala yang makin lama makin tinggi. Dia mulai dengan bahasa yang bisa dikuasai oleh seluruh orang di dunia ini. Lalu dia kemudian naik dengan sebuah karunia-karunia spektakuler yang dia bisa berikan. Dan kemudian terus memuncak sampai bahkan dia memberikan hidupnya buat orang lain tanpa sisa. Tapi kalau tanpa kasih, kosong. Paulus juga mengatakan dalam bagian selanjutnya, bagian yang kedua, bahwa kasih itu haruslah sesuatu yang terwujud di dalam kehidupan. Kasih tidak hanya berhenti di omongan dan perkataan saja. Dan Paulus menyebutkan tentang beberapa sifat kasih seperti sebuah intan yang terdiri dari beberapa faset. Menunjukkan keindahannya karena kita bisa melihat dari berbagai sisi. Tetapi penyebutan kasih itu bagi Paulus bukan sesuatu tanpa alasan. Apa yang dia paparkan di sana terkait dengan konflik yang tengah muncul di tengah-tengah jemaat hari itu. Paulus bicara tentang kesabaran karena kasih itu sabar. Dan ini langsung berkaitan dengan situasi jemaat di mana terjadi pertikaian, di mana orang tidak sabar satu dengan yang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain dan menganggap diri yang paling benar. Paulus juga bicara tentang kasih itu tidak sombong karena inilah situasi real di tengah-tengah jemaat yang saling mengagungkan kebesaran diri dan merendahkan orang lain. Paulus bicara tentang kasih yang tidak pernah melakukan hal yang tidak sopan karena justru di sanalah terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual di dalam jemaat. Paulus bicara tentang kasih yang tidak mendendam karena memang di tengah-tengah jemaat hari itu mereka saling menikam satu sama lain. Merasa diperlakukan tidak adil dan kemudian membawa konflik itu sampai membesar ke pengadilan. Bapak Ibu, itulah kasih sebenarnya. Kasih yang tidak hanya sekedar dalam konsep berpikir, tetapi kasih yang juga terlihat di dalam kehidupan real. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh Bapak Ibu, semua sifat karakter tentang kasih itu bukankah sedang merujuk kepada satu pribadi yaitu Kristus sendiri. Karena memang semuanya itu menggambarkan Kristus dengan sempurna. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia karena kasih-Nya. Dan di dalam kasih-Nya Tuhan menunjukkan kesabarannya, kemurahannya. Dia memberikan yang terbaik kepada semua orang, bahkan juga nyawanya. Tunggu dulu Pak, apa maksudnya sih Rasul Paulus bicara tentang beberapa bagian dari kasih itu yang merujuk pada Kristus dengan situasi hari itu? Sederhana sebetulnya. Paulus mendorong jemaat untuk menghidupi kasih itu dalam kehidupan sehari-hari sama seperti Kristus. Mengikuti teladan Kristus. Bagaimana Kristus hidup, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia melakukan tindakan semuanya. Karena satu saja yang mendasari dan mendorongnya yaitu kasih. Tunggu dulu Pak, kita kan bukan Kristus. Tepat, memang kita bukan Kristus. Tapi kita dipanggil bukan saja untuk percaya kepadanya, tetapi juga menampakkan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Paulus kemudian melanjutkan pada titik yang berikutnya. Dia menjelaskan tentang kasih, kenapa itu kasih menjadi penting, karena bukan saja harus mendasari hidup, bukan saja harus tertampak di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, tetapi juga karena kasih itu sesungguhnya sesuatu yang melebihi segala-galanya, sesuatu yang lebih besar, dan dia membandingkan antara kasih itu dengan bahasa roh, dengan pengetahuan, bahkan dengan hal yang lain.
Paulus berkata kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 3 hal itu bukankah yang menjadi hal yang terus diidam-idamkan oleh jemaat Korintus hari itu. Mereka mati-matian mengejar nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan karena menganggap itulah hal-hal yang paling penting untuk menunjukkan diri mereka sesungguhnya. Jangan salah, Paulus tidak mengatakan nubuat itu buruk, bahasa roh itu sesuatu yang tidak perlu dan sebagainya. Tetapi kalau itu dilakukan tanpa kasih, sekali lagi menurut Paulus, itu tidak berarti. Karena semua itu adalah sesuatu yang sementara, tidak sempurna, suatu saat akan hilang lenyap pada saat Kristus akan datang kembali. Dan karenanya untuk menggambarkan ketidaksempurnaan dari semua itu, Paulus memakai 2 ilustrasi menarik. Yang pertama, dia bicara tentang kondisi seorang anak-anak. Oh, Bapak Ibu, Paulus mengajak kita untuk memikirkan posisi seorang anak, situasi seorang anak. Biasanya seorang anak adalah seorang yang masih belum dewasa kan, karena itu dia belum bisa berpikir seperti halnya orang dewasa. Hidupnya berpusat pada dirinya, mau menang sendiri, egois, dan tidak pernah memikirkan orang lain. Dan kalau orang Kristen seperti ini, bukankah ini menunjukkan hidupnya masih kekanak-kanakan? Karena ciri orang dewasa adalah ciri di mana dia belajar dan terus menumbuhkan kasih serta menyatakannya, kasih yang dia terima dari Allah yang kemudian dia teruskan pada orang lain. Paulus juga bicara tentang cermin. Kok cermin? Bapak Ibu jangan bayangkan cermin hari itu dengan hari ini, sangat berbeda. Cermin sekarang bisa memantulkan dengan baik, tapi cermin zaman dulu itu terbuat dari lempengan logam. Bisa dari emas, bisa dari perak, bisa dari tembaga, yang biasanya disepuh dan digosok sampai kemudian bisa mengkilat, dari situlah bisa memantulkan sesuatu. Cermin itu kalau sudah lama tidak digunakan dan tidak dipoles, maka lama-lama menjadi pudar dan tidak bisa memantulkan dengan baik. Bagi Paulus itulah gambaran ketidaksempurnaan. Kelak nanti waktu Kristus datang, dia akan melihat dirinya dengan sempurna di hadapan Allah. Semua itu Paulus berikan untuk mendorong mereka mengejar sesuatu yang baik. Bodohlah kamu, hai jemaat Korintus, kalau kamu hanya mencari sesuatu yang sementara dan tidak sempurna. Kejarlah yang paling baik, yang paling sempurna, yaitu kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu di dalam ayat yang ke-13, yang menjadi konklusi dari seluruh pembicaraan itu, Paulus berkata, kasih itu lebih besar dari semuanya. Sebuah nasihat yang sangat-sangat menolong sebetulnya. Dan buat saya juga masih relevan dengan kehidupan kita di masa kini. Karena memang semua berbagai peristiwa, situasi yang ada, kejadian yang muncul dalam kehidupan kita, jangan-jangan karena satu titik ini, yaitu kita tidak memahami kasih dengan benar. Bukankah kasih harusnya melandasi semua segi kehidupan kita, menjadi motivasi yang mendasar untuk kita bertindak? Ada banyak motivasi untuk orang bertindak dan melakukan sesuatu. Mungkin ada seorang pria yang bersikap baik pada seorang wanita karena dia sedang jatuh cinta dan berharap wanita itu menjadi kekasihnya. Mungkin ada seorang yang bersikap baik kepada orang lain karena dia adalah atasannya di tempat dia bekerja dan berharap kalau dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik, maka atasannya akan memandangnya dengan baik dan suatu saat dia mendapatkan promosi. Mungkin seorang anak bersikap baik pada orang tuanya, dan orang tuanya berkata tumben gitu ya. Rupanya ada motivasi yang terselubung karena dia berharap bisa mendapatkan iPhone terbaru, iPhone Pro Max barangkali untuk dirinya. Oh, ternyata kasih manusia seringkali berbeda. Lalu bagaimana kita seharusnya menerapkan ini? Paulus kembali mengajak kita memikirkan situasi ini, kembali kepada Kristus sebagai patron dan contoh yang sebenarnya. Kita perlu meneladaninya dalam berbagai sisi hidup kita karena memang kita adalah pengikutnya, bukan? Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengikuti jejak teladan Kristus. Kenapa kasih? Karena kasihlah jalan satu-satunya yang dipilih oleh Kristus untuk menunjukkan dirinya dan karya Allah di tengah-tengah dunia ini.
Kejahatan bisa dibalas dengan kejahatan, tetapi terus akan menimbulkan masalah yang tidak pernah berhenti. Satu-satunya jalan untuk memutuskan rantai itu adalah kasih. Saya belajar kebenaran ini lewat sebuah pengalaman dan situasi yang pernah dialami oleh seseorang 4 tahun yang lalu. 2018 adalah tahun di mana kita tidak pernah bisa melupakannya, khususnya warga Surabaya. Karena pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, ada 3 gereja yang dibom di kota ini. Bapak Ibu Saudara, sebuah kisah yang sangat menyedihkan hati karena kita melihat ada banyak orang yang tewas, ada banyak orang yang kehilangan keluarga mereka. Salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Weni Angelina. Dia kehilangan langsung 2 anak yang masih kecil, yang masih lucu, Vincent dan Nathanael. Saya tidak pernah bisa membayangkan situasi itu, Bapak Ibu. Bayangkan, kehilangan anak seketika, 2, dan akibat sebuah tindakan tragis. Apakah itu pernah dibayangkan dan dipikirkan olehnya? Tentu tidak. Sebuah kehilangan yang sangat menyesakkan karena dia berada di samping anak-anaknya, mulai dari saat bom itu meledak sampai anak-anaknya kemudian mengembuskan nafas. Ibu mana yang bisa menerima situasi itu? Keluarga mana yang bisa berkata, oh ini sesuatu yang biasa? Tidak, Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat-sangat di luar dugaan. Hal yang paling menyesakkan dalam hati kita. Pertanyaannya bagaimana kita bersikap dalam situasi itu? Apa tindakan kita? Apa perkataan kita? Apa pikiran kita tentang semuanya itu? Bukankah kita akan berkata, kenapa Tuhan? Dan kita mungkin akan berpikir orang yang melakukannya harus mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan kalau bisa lebih berat. Tapi yang terjadi adalah Weni akhirnya mengampuni penjahat itu. Orang-orang yang sudah merenggut nyawa anaknya itu. Dan dia berkata, aku belajar untuk mengasihi seperti kasih Tuhan. Jujur saja Bapak Ibu, pengampunan seperti itu tidak mudah. Bahkan bagi saya sekalipun. Tapi dengan karya dan pertolongan Kristus dan kekuatan Roh Kudus, dia belajar untuk melihat kasih Allah itu dalam perspektif yang lebih luas. Betul dia kehilangan. Betul 2 anaknya telah dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang tragis. Tapi kasih Allah yang hidup dalam hatinya mendasari tindakan dan pikirannya. Dan terwujud dalam perkataan dan juga tindakan nyata mengampuni. Karena kasih memang lebih besar dari segala sesuatu. Wah Pak, kalau kayak gini tidak mudah bukan? Betul Bapak Ibu, memang tidak mudah. Dan saya kemudian mengingat sebuah perkataan dari Mother Teresa tentang situasi-situasi seperti itu. Dia berkata, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua dari kita itu bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana itu dengan cinta yang besar. Saya yakin Allah akan menolong kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Siapakah yang bisa dengan gampangnya menerima saat hidupnya mengalami situasi yang sulit seperti itu, diperlakukan tidak adil, disalah mengerti. Hidup yang berjalan tampaknya menjadi sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan dan dijalani. Tetapi Allah mengingatkan sekali lagi ada kasih Allah yang besar yang diberikan pada kita. Dan kasih yang sama yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Kasih adalah jawaban untuk mengatasi situasi yang muncul, konflik yang ada, situasi sulit di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat, gereja, di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kasihlah yang terbesar. Dan itulah berita yang Tuhan mau sampaikan pada kita hari ini. Kasih seharusnya mendasari dan terwujud
dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena kasih melebihi segalanya. Biarlah kita memulainya hari ini. Jangan menundanya. Biarlah kita mulai belajar untuk hidup di dalam kasih. Berbagi kasih. Mewujudkan kasih dalam tindakan nyata. Dalam hal-hal yang sederhana dan kecil. Di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat. Karena kasih yang sejati tidak pernah gagal. True love never fails. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah kebenaran hari ini terus mendorong kami Tuhan untuk melakukan, menyatakan, mewujudkan kasih. Kami tahu tidak selalu mudah bagi kami. Berapa kali kami terjatuh dan gagal. Tapi kami yakin satu hal ini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan menolong, menguatkan, dan mendorong kami untuk terus bertumbuh seperti Kristus dalam hal kasih kami. Karena kami sudah menerima semua yang terbaik, kasih yang sejati dari Kristus. Maka biarlah kami juga berbagi kasih itu kepada orang lain. Terima kasih. Demi dan di dalam nama Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, kerinduan untuk mengenal Tuhan seharusnya menjadi dambaan setiap orang Kristen dalam perjalanan hidupnya. Namun sayang ketika pandemi datang, dahaga jiwa dan juga kehausan rohani dikonversi ke dalam satuan megabit dan megapiksel yang berkepanjangan. Dampaknya Bapak Ibu, banjirnya informasi membuat upaya mengenal Tuhan menjadi semakin mudah dilakukan, tapi juga sekaligus semakin dangkal. Iman yang utuh dan teguh menjadi semakin sulit ditemukan. Nah, menjadi sebuah panggilan bagi setiap murid Kristus untuk kembali mengenal Tuhan secara utuh dalam kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen. Nah, untuk itu Bapak Ibu, GKA Gloria melalui Departemen Pembinaan akan mengadakan Gloria Discipleship Class atau GDC, yaitu sebuah kelas pembinaan berjenjang bagi jemaat dan pekerja gereja. Di dalam kelas yang pertama ini, kita akan bersama-sama belajar mengenal kebenaran dasar iman Kristen dengan 6 topik bahasan. Di antaranya, yang pertama, Tritunggal dan analogi. Yang kedua, mitos seputar Tritunggal. Yang ketiga, mengapa hanya 66 kitab? Yang keempat, sola scriptura. Yang kelima, dosa mengubah segala sesuatu. Dan yang keenam, yang terakhir, unconditional election. Beberapa hamba Tuhan yang akan menjadi pembicara dalam kelas yang pertama ini, Bapak Ibu, diantaranya yang pertama, penginjil Bejoli, Master of Theology. Yang kedua, penginjil Stefanus Kristianto, Master of Theology. Yang ketiga, penginjil Chandrawim, Doctor of Theology. Dan yang keempat, pendeta Hendri Ongkowijoyo, Doctor of Theology. Bapak Ibu, GDC kelas dasar-dasar iman Kristen ini akan diadakan setiap hari Kamis, mulai tanggal 17 Februari 2022 dan dimulai pukul 19 malam sampai dengan selesai. Nah, siapa saja yang diundang untuk kelas pembinaan ini? Yang pertama, tentu saja jemaat yang ingin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Allah. Yang kedua, semua pekerja gereja yang sedang terlibat dalam pelayanan gereja. Secara khusus juga mengundang hadir semua pemimpin dan anggota GDG atau Gloria Discipleship Group, dan juga semua hamba Tuhan, majelis, pengurus umum, dan juga pengurus komisi. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti acara ini, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dan registrasi melalui link yang diberikan di bawah ini. Bapak Ibu, setiap orang Kristen yang terlibat dalam aktivitas mempelajari sesuatu tentang Allah adalah seorang teolog. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki teologi yang benar? Memang teologi yang benar tidak cukup untuk menjadi modal kehidupan yang saleh. Namun teologi yang benar diperlukan di dalam kehidupan yang saleh. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar mengenal Allah dan kebenarannya, serta hidup di dalam kebenaran
firman-Nya. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita bersama akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberi karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Mari memberi yang terbaik. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Tuhanlah dasar gereja kita. Kasih dan keselamatannya lah yang menjadi dasar daripada kehidupan iman kita. Mari kita bersama-sama mengagungkan Tuhan kita, memuji Dia dengan segenap hati. Mari kita angkat suara kita, pujikan pujian ini. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan firman-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Dia, kita disatukan oleh kasih-Nya. Mari kita angkat suara kita, puji Tuhan kita. Semua umat Tuhan bersatu dalam-Nya, satu Tuhan seiman, satu permandian, satu nama ku sembah, satu perjamuan, dan satu pengharapan kasih selamanya. Kami memberitakan Injil kerajaan-Nya. Tak ada nama yang lain selain Kristus. Kami memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami memberitakan Injil kerajaan-Nya. Tak ada nama yang lain selain Kristus Tuhan. Tak ada nama yang lain selain Kristus Tuhan.
Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami begitu rupa. Engkau menghangatkan, Engkau membakar dan menghidupkan kami dengan kasih-Mu. Biar dari kasih yang memenuhi hidup kami ini kami mengasihi sesama kami mengasihi gereja kami mengasihi bangsa kami. Pada saat ini kami bersyukur kami diberi kesempatan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini mewakili seluruh hidup kami yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan memakai hidup kami dan hidup kami menjadi saksi bagi kasih Tuhan yang sejati. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, kami membawa persembahan kami membawa seluruh hidup kami. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Ya Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami ada karena kasih-Mu. Kasih-Mu lah yang telah menuntun, menyelamatkan, dan terus membentuk hidup kami. Maka biarlah kami boleh tetap hidup di dalamnya dan bertumbuh di dalamnya juga semakin serupa Kristus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sambil menerima berkat dari Tuhan sendiri. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah, kasih yang telah dinyatakan melalui Kristus Tuhan yang telah memberikan segalanya untuk kita, yang telah datang menebus dan menyelamatkan kita, serta kasih dari Allah Roh Kudus yang terus menuntun kita dalam jalan panggilan kita masing-masing, kiranya terus menguatkan, menolong, dan meneguhkan sekarang sampai seterusnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.